maka kita tidak akan tahu itu baru sahih dan tidak sahihnya. Belum bagaimana kandungan maknanya. Maka sepanjang pengalaman saya, sepanjang ilmu saya, yang terbaik adalah fungsikan para hadis untuk kita bisa memahami hadis lebih baik. Ya, itu berarti kita sebaiknya tidak mengkait-kait sendiri, membaca sendiri apa makna hadis itu, karena akan banyak terjadi jebakan subjektivitas yang ada di situ. Dan saya punya banyak sekali pengalaman yang saya alami sendiri pada masalah ini. Ya, itu yang terpenting kalau kita mau memahami hadis. Ya. Namun demikian juga pada saat kita mau memahami ayat, jangan kita menafsiri sendiri, tetapi mari kita belajar ayat dari penafsiran para ahli tafsir. Idealnya kita ketemu ahli Quran dan kemudian kita menanyakan apa makna dari ayat ini. Itu. Ya. Sekarang apa yang bisa saya tanggapi kalau saya sebelumnya melepaskan diri dari memaknai hadis. Jadi kalau saya diminta bagaimana hadis ini menurut saya, maka saya tidak bisa komentar sama sekali karena itu di luar wewenang saya, di luar kapasitas saya. Namun karena saya pernah mempelajari hadis itu dari para pensyarah hadis, saya punya pemahaman. Tetapi ini adalah pemahaman yang dibatasi oleh kemampuan saya menangkap, pemahaman yang dibatasi oleh subjektivitas saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan menurut hadis ini, saya tidak dari mengatakan, tetapi menurut yang saya pahami dari pelajaran hadis ini, ya, jadi saya tidak mengatasnamakan hadis itu, saya tetap mengatasnamakan pemahaman saya terhadap hadis itu. Saya mempelajari hadis itu dari para pensyarah hadis dan dengan segala perbedaan subjektivitas saya punya pemahaman. Ya, beda ya antara menurut hadis ini dan menurut yang saya pahami itu jauh. Ya, kalau yang pertama itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang punya memenuhi syarat sebagai ahli hadis. Orang-orang yang memenuhi kriteria ahli hadis boleh mengatakan menurut hadis ini, ya karena memang sudah punya kapasitas. Tetapi kalau saya dan orang-orang yang setelah saya sama sekali tidak punya hak untuk mengatakan menurut hadis ini, karena memang tidak representatif untuk mengatakan seperti itu. Saya mengambil jalan yang selamat bagi saya mengatakan saya punya pemahaman terkait dengan hadis ini. Apakah pemahaman saya dapat atau belum? Saya belum tahu. Ya, tapi yang sudah saya tangkap dalam pemahaman saya, sehingga saya mengatakan yang saya pahami dari hadis ini atau menurut pemahaman saya terhadap hadis ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan. Nah, saya pernah belajar hadis ini yang intinya adalah bahwa seseorang yang melakukan kesalahan itu bisa berbeda. Misalnya ada dua orang melakukan kesalahan yang sama, hukumnya bisa berbeda kalau kita lihat prosesnya berbeda, sebab-sebabnya berbeda. Ya, seandainya mereka tahu siapa saya, mereka tidak akan menzalimi saya. Karena mereka tidak tahu tentang saya, mungkin karena mereka terkena
provokasi pihak luar dan dirinya tidak mampu untuk mengatasi provokasi itu dan mendolimi saya, itu berbeda. Yang satu ada unsur kesengajaan, tahu bahwa perbuatannya salah dan nekat. Yang kedua, dia tidak tahu, tahunya benar, padahal yang dilakukan salah. Yang disebut salah itu adalah kategori yang pertama. Seseorang, kita sudah tahu sesuatu salah, kemudian kita nekat melakukan kesalahan itu. Ada yang seseorang tahu benar, kemudian dia melakukan itu ternyata salah. Itu hukumnya beda. Perbuatannya bisa sama. Tapi kalau kita lihat mundur proses terjadinya perbuatan itu bisa berbeda nilai hukum. Nah, dalam kisah terkait dengan hadis tadi, itu Nabi itu pernah ke sesuatu tempat dan oleh masyarakat tempat itu bahkan diusir, gitu ya. Sampai ada yang melempar batu kepada beliau, gitu. Sampai dalam riwayat tadi diceritakan seperti Mas Agung tadi, bahkan ada malaikat yang menawarkan bantuan kepada Nabi. Apa perlu mereka balas, bahkan runtuhkan gunung pada mereka. Namun dalam riwayat itu yang saya pahami, Nabi mengatakan bahwa mereka begitu karena mereka tidak tahu tentang saya. Seandainya mereka tahu siapa saya, maka mereka tidak akan begitu. Jadi mereka melakukan seperti itu karena ketidaktahuannya, dan mereka adalah korban provokasi dari faktor-faktor tertentu. Itu yang bisa saya tangkap. Jadi pada saat kita melihat ada seseorang yang menyakiti kita, mendolimi kita, kita tidak bisa langsung mengatakan dia bersalah. Kita harus lihat prosesnya tuh. Kenapa dia begitu? Ya, karena bisa jadi dia sedang menjadi korban dari aktor intelektual. Dia hanya korban, mereka hanya korban. Yang salah adalah aktor intelektual provokator. Sementara kebanyakan masyarakat itu hanya jadi korban provokasi, korban yang memang sudah di-planning oleh aktor intelektualnya. Nanti dalam bahasan tertentu ada istilah ini, jahil. Itu ada ketidaktahuan terhadap kebenaran. Itu ada dua. Yang satu disebut sebagai jahil qasir, dia tidak tahu karena memang tidak mampu dan tidak punya kapasitas untuk tahu. Itu disebut jahil yang qasir. Sebabnya dia tidak bisa tahu, tidak punya kapasitas untuk tahu, atau salahnya informasi yang mendominasi dia. Jahil disebut jahil qasir. Jahil qasir itu pada saat seseorang itu tujuannya benar, niatnya benar, tapi caranya salah, tapi dia tidak tahu. Nah, itu tujuannya baik, niatnya baik, cara yang salah, yang tidak disengaja itu disebut kesalahan yang termaafkan. Beda dengan kasus kedua yang disebut jahil mutasir. Jahil ketidaktahuan terhadap kebenaran, tapi sebabnya dari dirinya. Mungkin sebabnya malas belajar, mungkin sebabnya informasi ada, tapi dia malas untuk belajar.
itu disebut jahilnya itu penyebabnya adalah dirinya. Beda dengan kasus pertama. Ya, yang menjadi penyebab bukan dirinya. Dirinya ini benar, tapi kapasitasnya kurang atau informasinya tidak. Nah, jahil yang qasir itu jahil yang dia sudah ikhtiar tapi tidak mampu memahami kebenaran. Itu ikhtiarnya baik dan ketidakbenarannya diampuni. Beda dengan orang yang tidak tahu kebenaran tapi sebabnya karena faktor dirinya. Karena dia tidak mau berikhtiar, maka dia tidak tahu kebenaran. Nah, tidak berikhtiar itu salah dan mengakibatkan tidak memahami kebenaran itu sebuah kesalahan yang ada sanksinya. Nah, kita bisa bedakan antara jahil qasir dan jahil muqassir. Jahil yang bukan karena sebab dirinya, ada yang jahil karena sebab dirinya. Itu keduanya beda. Nah, dalam kasus yang keterkaitannya dengan hadis yang disebutkan oleh Mas Agung adalah kasus orang-orang yang jahil qasir. Dia tidak tahu kebenaran karena faktor penyebabnya di luar dirinya. Ya, dalam hal ini adanya provokator dan adanya aktor-aktor intelektual yang menjebak masyarakat. Jadi masyarakat jadi korban saja. Maka Rasulullah di situ tidak mengambil tindakan apapun. Ya, meskipun beliau dilempari. Ya, tapi nanti ada kasus lain yang berbeda. Ya, kalau itu salah dan menyengaja salah, kemudian menghina Nabi, tahu bahwa menghina Nabi itu salah, tapi dia nekat. Tahu menzalimi Nabi itu salah dan dia nekat, itu hukumnya berbeda. Jadi kita perlu bedakan orang yang salah dan orang yang jahil. Jahil nanti dibagi dua. Ada jahil yang sudah berikhtiar tapi tidak mampu, dan jahil yang tidak mau ikhtiar. Yang jahil yang pertama itu diampuni dan ikhtiarnya dinilai baik. Jahil yang kedua, karena dia tidak melakukan proses, tidak melaksanakan ikhtiar, itu buruk, ada sanksinya, dan mengakibatkan dia tidak tahu kebenaran, itu juga ada sanksinya. Itu yang saya tanyakan pada aku terkait dengan apa yang saya pahami dari saya mempelajari syarah hadis terkait dengan hadis yang diangkat oleh Mas Agung. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik Siwo, kita break dulu sesaat ya Siwo ya, sambil kita memperbaiki ini ya Siwo ya. Ya, terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Ya, itu dia, kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua. Nanti saya akan coba terima seperti biasa SMS, 2 SMS dan 1 penelpon. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya atau sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Light FM. Stay close to your family. Light audience, tidak ada di antara kita yang menginginkan hadirnya sebuah masalah yang besar dalam kehidupan pernikahan kita. Namun tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sudah berada dalam sebuah situasi yang tidak nyaman. Ada masalah yang besar dalam pernikahan kita, yang cukup pelik, cukup menguras energi, dan cukup menguras emosi kita. Saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi ini, kita harus sangat hati-hati, Light Audience. Kenapa? Karena apapun pilihan yang kita ambil, itu bisa memperbaiki keadaan, atau malah bisa memperburuknya. Ada 2 pilihan tindakan. Yang pertama,
kita lakukan apa yang kita inginkan. Kita ikuti perasaan kita ikuti emosi kita. Atau pilihan yang kedua, kita lakukan apa yang benar. Saat sedang mengalami masalah dalam kehidupan pernikahan kita, langkah yang benar yang pertama harus kita lakukan adalah stop the blaming game. Berhentilah menyalahkan pasangan, berhentilah menyalahkan diri sendiri, berhentilah menyalahkan orang lain, dan berhentilah menyalahkan keadaan. Beranilah mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya, tapi itu kan salahnya dia. Kan dia yang mulai. Kan dia yang melakukan. Kenapa harus saya yang ngambil tanggung jawabnya? Light audience, pernah dengar ungkapan it takes two to tango? Suka atau tidak suka, kita mau mengakui atau tidak, kemungkinan besar kita punya peran, punya andil yang cukup besar menciptakan masalah tersebut. Mungkin karena sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan, atau malah sebaliknya, justru karena ada hal yang tidak kita lakukan. Memang pilihan yang paling mudah dan paling cepat adalah menyalahkan. Kita ikuti emosi kita. Pertanyaannya, apa hasil yang kita dapat dari situ? Jadi semakin baik atau malah semakin buruk? Yuk Light Audience, kita lakukan apa yang benar. Stop the blaming game. Berani ambil tanggung jawabnya. Memang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Lakukan yang benar, berani bayar harganya. Saya Indra Noveldi, relationship coach dan marriage counselor, founder dari konsultanpernikahan.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Kesalahan yang pernah aku perbuat, hati dan perasaanku mulai teruji. Selembut doa dalam hati, kau mengetahui. Kala panggilanmu ampunilah aku. Aku bersujud, aku berdoa hanyalah padamu
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Walau 5.8 FM Jakarta, Letodance kita lanjutkan lagi di sesi kedua dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Letodance ya. Dan ya kita coba hubungi kembali Siwo. Baik, Assalamualaikum Siwo. Salam. Ya baik. Ya Siwo, kita coba terima satu penelpon seperti biasa Siwo ya dan 2 SMS. Letodance silakan di 0213983595 bisa Anda pergunakan kembali untuk langsung sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Nanti saya akan bacakan 2 SMS yang sudah masuk di 0818801058. Baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, kecil sekali. Silakan. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Bekasi. Dod, suaranya bisa agak keras kan, Dod? Kecil sekali. Doni Bekasi ya. Iya, ini Jiwo mohon sharingnya. Oke, Doni silakan langsung nanti saya sampaikan. Silakan. Iya, ini mau sharingnya Jiwo dalam bekerja ini kan sering bertemu dengan yang bukan muridnya gitu. Gimana?
wanita gitu. Gimana Don? Ulangi Don. Sering kalau dalam bekerja kan sering bertemu Oke, wanita dalam bekerja gitu Siwo ya. Terus kan pakaiannya ya gimana zaman sekarang gitu Siwo ya kan. Jadi gimana kita untuk mengurangi maksiat mata gitu. Terus bagaimana biar mengunci hati ini untuk tidak keinginan berbuat maksiat gitu Siwo. mengunci hati dan menjaga mata ya. Iya, mengunci hati agar tidak berbuat maksiat lah gitu Siwo. Oke, baik. Terima kasih Doni. Iya, makasih Siwo. Assalamualaikum. Baik. Ya, Siwo, halo. Satu penelpon pertama dari Doni di Bekasi yang katanya biasanya seorang pekerja di kantor itu selalu melihat wanita dengan pakaian yang ya kurang lebih tidak senonoh lah gitu Siwo ya di zaman seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan dari Doni adalah bagaimana kita untuk bisa mengunci hati dan juga menjaga mata agar tidak terpancing untuk berbuat maksiat begitu Siwo. Ya. Halo Siwo. Ya. Bisa ditangkap Siwo ya? Bisa. Oke, itu dari Doni. Kemudian dari SMS, 2 SMS. Yang pertama adalah dari Sony di Cempaka Putih. Assalamualaikum Siwo. Dari? Sony. Iya, Sony di Cempaka Putih. Ya. Ya, minggu yang lalu Siwo menjawab pertanyaan 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya soal ilmu yang bermanfaat tersebut, bagaimana dengan ilmuwan yang non-muslim? Apakah mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama? Ya. Kemudian yang kedua, sebentar Siwo ya. Ini dari Bu Hori di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon sharingnya apa yang dimaksud dengan Allah Zalauluh. Oh ya. Allah Zalauluh menurut yang Siwo pahami. Itu saja Siwo. Ya. Silakan Siwo. Ya. Waktu untuk saya masih berapa? Silakan saja Siwo, selesainya Siwo. Sampai selesai ya. Iya, silakan. Ya. Kalau panjang sampai jam 12 boleh. Sampai jam 3 juga boleh Siwo. Mas Doni di Bekasi. Yang saya tangkap intinya bagaimana kita menjaga mata agar tidak terpancing mata kita berbuat maksiat. Menjaga mata itu berarti kita mengendalikan penglihatan. Maksudnya mata yang fisik. Ya. Itu masuk kepada ranah amali, action. Ya. Sebelum ada action, itu seseorang pasti didahului dengan motivasi, didahului dengan bahasa teknisnya namanya niat. Ya, niat tumbuh karena sebelumnya sudah ada tujuan. Kalau dirunut dari pandangan itu, maka yang pertama harus kita atasi adalah tujuan. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Kalau tujuan kita fokus kepada Allah, maka niat-niat yang tumbuh itu akan terpengaruhi oleh tujuan itu. Kalau tujuannya salah, mudah sekali tumbuh niat-niat yang salah. Kalau tujuannya benar, mudah sekali tumbuh niat-niat yang benar. Nah, baru dari niat itu nanti akan diikuti akibatnya dengan action atau amali. Ya. Amaliyah, action, perbuatan, sikap, termasuk dalam hal ini adalah mata.
itu kita tidak akan bisa mengendalikan kalau kita tidak bisa mengendalikan niat. Niat akan sulit dikendalikan kalau tujuan kita tidak jelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dengan terlihat itu beda. Terlihat itu tidak ada unsur sengaja untuk melihat. Semua yang terlihat itu tidak problem bagi kita. Hukumnya bukan haram kalau terlihat. Misalnya kita jalan kita jalan di pinggir jalan. Ya kita jalan di jalan raya lah kan, karena dengan budaya kita yang seperti ini kan banyak sekali aurat berjalan-jalan. Nah, kalau terlihat itu tidak problem, tidak masalah. Tetapi pada saat kemudian kita menyengaja melihat, nah di situ problemnya. Ada unsur niat di situ. Kalau tadi itu dikaitkan dengan di tempat bekerja, ya kalau terlihat ya nggak apa-apa, biar aja. Yang penting jangan kemudian diikuti dengan melihat. Ya, beda kan? Terlihat dengan melihat. Kalau terlihat itu tidak ada motivasi di awal, tidak ada niat di awal. Tapi kalau sudah melihat itu pasti ada motivasinya, pasti ada niatnya. Nah, yang harus hati-hati itu adalah melihat tadi. Jangan melihat sesuatu yang memang tidak pantas dilihat. Jangan melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan melihat. Kalau terlihat, ya nggak apa-apa, namanya terlihat. Jadi, apakah kita tetap bisa kerja? Tetap bisa. Ya, memang ada faktor-faktor yang mengganggu dari faktor luar. Kalau mau enak, pakai saja 3 validator. Fokus, tujuan, waspada niat. Maka nanti akan lebih mudah untuk konsentrasi terhadap tugas. Dalam konsentrasi melaksanakan tugas, terlihat aurat-aurat, ya tidak apa-apa. Namanya terlihat. Tidak ada unsur kesengajaan. Itu kiranya yang bisa saya sharingkan kepada Mas Doni. Kemudian lanjut Mas Sony di Cempaka Putih. Ada hal-hal yang meskipun kita sudah meninggal, itu dia tidak putus manfaatnya. Contohnya adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh atau solihah. Dipertanyakan bagaimana dengan ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim? Ya, saya ingin menggarisbawahi dulu tentang muslim dan non-muslim. Ya, ada 2 sudut pandang. Muslim itu kita pandang sebagai substansi kepribadian yang taslim atau identitas kemusliman. Beda ya. Seseorang secara identitas sosial dia beragama Islam, tetapi tidak setiap orang yang punya identitas Muslim itu pribadinya taslim. Atau mungkin istilahnya begini, ada yang orang identitasnya Muslim tapi perilakunya tidak Islami. Ada orang yang identitasnya non-Muslim, ya, tapi dia taslim. Ada loh. Ya. Ada orang yang identitas sosial, kalau ditanya agamanya apa, bukan Muslim, tetapi perilakunya Islami. Ada loh. Apakah itu? Misalnya begini, kalau ada seseorang ilmuwan, entah dia itu Muslim
identitasnya, entah dia itu non-muslim identitasnya, pada saat ilmunya para ilmuwan tadi itu dikemas dalam tujuan yang benar, dikemas dalam niat yang benar, dikemas dengan cara yang benar, maka itu akan menjadi abadi. Meskipun orangnya sudah mati, tetapi manfaatnya akan terus mengalir, sehingga dia menjadi investasi yang abadi. Itu kan. Nah, jadi di sini yang saya maksudkan adalah bukan masalah identitas agamanya Islam atau bukan, tetapi seseorang itu taslim atau tidak. Kalau sekedar identitas agamanya Islam, itu tidak menjamin apa-apa. Misalnya, seorang ilmuwan beragama Islam, dia menyumbangkan ilmunya, tetapi tujuannya salah, niatnya salah, maka ya sama saja, tidak ada efek menerusnya tadi, tidak ada efek membakok atau mengabadi, tidak ada istilahnya dengan al-baqiyatus sholihat. Ini ada istilah yang sangat menarik, namanya baqiyatus sholihat, kesalehan yang mengabadi, kesalehan yang menjadi bakok. Ada ilmunya tuh kayaknya. Jadi bagaimana kita punya harta tapi harta itu mengabadi, bagaimana kita punya rumah tapi rumah itu bisa saya bawa ke akhirat, ke masa depan yang sangat jauh. Bagaimana saya punya mata tapi mata itu bisa mengabadi, dan seterusnya. Nah, antara lain kalau dikaitkan dengan masalah ilmu, apakah ilmu itu mengabadi atau tidak, tergantung. Kita lihat yang paling simpel, pakai 3 validator. Fokus tujuannya apa? Kewaspadaan niatnya bagaimana? Dan yang ketiga, apakah itu tercover sebagai tugasnya atau bukan? Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Ya, meskipun bukan muslim identitasnya, tapi dia memenuhi 3 kriteria itu, tujuannya adalah Tuhan, Tuhan sepanjang yang dia pahami, dan niatnya benar sepanjang yang dia pahami, dan caranya benar sepanjang yang dia pahami, maka dia ada pada posisi taslim, berserah diri kepada Tuhan, meskipun identitas agamanya bukan Islam. Ya, karena identitas saja itu tidak menjamin apa-apa. Karena sekedar casing kan, sekedar baju, bukan substansi. Substansi kemusliman itu ada pada taslimnya. Taslim itu menjadikan Tuhan sebagai direktur hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai supremasi dirinya, menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya, menjadikan Tuhan sebagai ilahnya, menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya. Itu. Dan yang terakhir dari Mas Bukhari di Jakarta Timur, ada kalimat Allah Jalla Jalaluh. Ada juga yang mengatakan Allah Jalla Jalalah. Allah punya sifat jalal dan kamal, jalaliyah dan kamaliyah. Jalaliyah itu tentang keperkasaan, kamaliyah itu tentang keindahan. Jadi Allah itu maha perkasa dan maha indah. Kalau maha perkasa itu sering disebut jalal, kalau maha indah disebut jamal. Nah, kalau yang diangkat oleh Mas Bukhari, Allah Jalla Jalaluh, itu keterkaitannya dengan Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menghakimi, Allah yang maha dan seterusnya. Itu terkait dengan jalaliyah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ada istilah Allah Jalla Jalaluh atau Allah Jalla Jalaluh. Itu yang bisa saya sharingkan, dan saya kembali dulu kepada Mas Sam untuk konfirmasi tentang waktu, apakah dilanjut atau cukup. Iya, mungkin saya kira bisa satu SMS lagi sih, Wo ya. Ya, saya ikut aja. Oke, baik. Kan space waktunya ada di situ. Oke, baik. Saya coba bacakan lagi. Ini dari saya sekali tidak menyebutkan nama, kita harus sebagai hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Halo, namanya? Tidak ada namanya Siwo. Tidak ada namanya, lanjut. Oke, sebentar. Sebentar Siwo ya. Ya, ini dari Haidar di Tangerang, Banten. Haidar di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, Siwo, mohon sharingnya dari Siwo mengenai BMKD. Kesejatian diri yang mana yang akan dituju? Kemudian kesejatian diri yang mana yang akan dituju? Kemudian diri yang badani ini atau ada lagi diri-diri yang lain? Kalau ada diri yang lain, dari diri siapa? Kalau tidak ada, berarti kita memandirikan diri kita sendiri kah? Dan menurut Siwo, pemahaman bagaimana penertiban proporsinya? Menurut yang Siwo pahami, bagaimana penertiban proporsinya? Penertiban? Iya. Apa maksudnya penertiban? Mungkin ini penertiban proporsinya dari diri mana yang apa namanya, yang dikaitkan tadi? Ya, semampu saya mengangkat deh. Iya, baik Siwo, silakan. Mas Haidar di Tangerang. BMKD berproses menuju kesejahteraan diri. Diri yang mana yang dituju, yang dimaksud? Apakah diri yang badan? Iya, tapi bukan itu substansinya. Lalu diri yang lain? Iya, diri yang lain, bukan yang badan, tapi yang jiwa. Ya, ada raga, ada jiwa. Ada jasmani, ada rohani. Ada fisik, ada non-fisik. Nah, badan, mungkin Mas Haidar bisa membuka web berproses menuju kesejahteraan diri .blogspot.com. Di halaman tampilan pertama, di sana ada tulisan tentang skema, apa ya istilahnya, skema sistem kedirian. Diri kita yang mana sih diri kita itu? Ada diri kita yang fisik dan indrawi, tapi itu ternyata hanya robot. Dia itu sami'na wa ata'na terhadap perintah yang dikeluarkan oleh pikiran kita. Ya, kita punya diri yang lebih tinggi, yaitu pikiran kita. Pikiran kita itulah yang memerintah diri kita yang lebih rendah, yaitu indera dan fisik. Apakah indera dan fisik itu diri kita? Iya, diri kita. Tapi diri kita yang rendah. Ada diri kita yang lebih tinggi, yaitu pikiran kita. Dari pikiran kita lah, di sana ada remote control untuk memerintahkan. Mata mau melihat apa, tangan mau bergerak kemana, kaki mau melangkah kemana. Nah, apakah ada diri kita yang lain? Ada. Diri kita yang lebih tinggi lagi, yang lebih bermutu, yaitu diri kita yang spiritual. Yang di sana ada dua unsur besar, yaitu nafas dan nurani. Ya, nafas selalu mengajak kepada dirinya, nurani selalu mengajak kepada Tuhan. Nah, pikiran itu ternyata juga dia hanya komandan, tetapi kekuasaannya di bawah panglima. Panglimanya ada dua, yaitu nafas dan nurani. Ini dua diri kita yang paling tinggi. Yang keduanya
itu sering bertengkar. Keduanya itu sering berperang, berkompetisi. Kalau nafasnya yang menang, orangnya jadi egois. Kalau nuraninya yang menang, orangnya menjadi orang yang bijak, orang yang mampu menyerap sifat-sifat Tuhan. Nah, itu diri kita yang paling tinggi. Jadi kalau dilihat dari situ hierarkinya, maka ada tiga, paling tidak ada tiga kategori diri kita. Diri kita yang fisik, itu diri yang paling rendah. Diri kita yang menjadi penghubung antara fisik dan spiritual, itu namanya pikiran. Dan ada diri kita yang paling tinggi, diri kita yang spiritual, yaitu nafas dan nurani. BMKD itu yang dituju yang mana? Yang dituju ya semua, tapi substansinya adalah yang paling tinggi. Bagaimana kita menuju kesejatian diri adalah menyatunya antara nafas di bawah komando nurani. Itulah yang dimaksud paling tidak menurut saya dengan BMKD, berproses menuju kesejatian diri. Kesejatian diri saya yang seperti apa? Yaitu pada saat saya mencapai sebuah manajemen diri, nafsu saya mau dan rela dikelola oleh nurani saya. Nafsu saya semakin tinggi, semakin baik kalau di bawah komando nurani saya. Sehingga antara nafas dan nurani itu menjadi partner, bukan bersaing lagi, tapi sudah menyatu. Apa yang disukai oleh nurani, disukai oleh nafas. Apa yang dimaui oleh nurani, dimaui oleh nafas. Apa yang dikehendaki oleh nurani, dikehendaki juga oleh nafas. Disitulah ada optimalisasi kebahagiaan, optimalisasi keindahan, optimalisasi kedewasaan, optimalisasi kebijaksanaan, optimalisasi ketentraman, optimalisasi kedamaian, dan seterusnya. Yang baik-baik itu semuanya ada di situ. Ya, pada saat nafas kita sudah mampu kita kelola, dia duduk bersimpuh menjadi muridnya Sang Nurani. Sang Nurani inilah nanti yang membawa kepada guru-guru spiritual, guru-guru nurani, dan dengan guru-guru nurani itulah kita akan dibawa bertayakur kepada Tuhan. Perjalanan spiritual menuju Tuhan. Ya. Jadi, di manakah yang dituju dari BMKD, berproses menuju kesejatian diri, yaitu mensinergikan nafas dan nurani di bawah kendali nurani, di bawah bimbingan nurani, di bawah pimpinan nurani. Nuranilah yang akan membawa kita kepada guru-guru nurani dan menuju sumber, segala sumber keindahan Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya pahami dan yang saya maksud dengan BMKD. Itu kira-kira Mas Hedar. Dan dengan demikian waktu saya sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahannya, dan spesial malam ini kita ada kendala-kendala teknis. Tapi itulah yang terjadi, dan kita harus seyogianya merelakan apapun yang terjadi. Kalau kita ingin tidak rela kepada sebab-sebab yang menjadikan ini terjadi. Apa penyebabnya? Kalau sebabnya itu buruk, maka yang punya saham keburukan itulah yang kita harus cermati. Bukan kepada kejadian sekedar akibat-akibatnya. Setiap kejadian pasti ada sebabnya. Kejadiannya kita relakan.
Kemudian kita lihat bagaimana proses itu bisa terjadi, itu bisa menjadi satu pelajaran tersendiri bagi kita agar kita tidak terjebak kepada hasil, tapi kita harus lebih fokus kepada proses. Ya, halo Siwo. Halo? Iya Siwo. Gimana? Masih ada sesuatu? Silakan. Enggak, ini sambil dibenahi sama teknisi kami. Ya, silakan Siwo, lanjut. Iya, saya pamit boleh? Monggo, Siwo. Iya. Teman-teman semua, semoga kita dipertemukan dalam semangat yang lebih lagi. Karena kita sudah ditinggal hari 1, 2, 3 sampai hari ke-23 dan kita masih diberi kesempatan dari 24, 25, 26, 27, 28, 29, mungkin 30. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah Ramadan dalam rangka berproses menuju kesejahteraan diri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Letodian. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan acara ini berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dengan kondisi yang lebih baik lagi seperti biasa. Baik, akhirnya saya Monix, Jack Plam, Isnadi dan juga Sarif Mokodompit mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.